Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Putu, petugas NTMC Korlantas Polri. Halo, selamat sore pemirsa. Menjelang jam pulang beraktivitas atau perkantoran sore hari ini, saya Brigadir Putu Fungki dari NTMC Korlantas Polri akan mengajak Anda untuk memantau situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan untuk informasi yang pertama pemirsa, kita akan lihat lalu lintas di kawasan Jakarta, tepatnya di Jembatan Penyeberangan Orang Tebet, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas pada sore hari ini di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke Cawang terpantau lancar. Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 50 km per jam. Kemudian dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi, sore hari ini juga lalu lintas masih terpantau kondusif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan pada sore hari ini. Kemudian dapat kita lihat bersama situasi lalu lintas di tol dalam kota Jakarta dari arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi atau dari arah atas yang akan menuju ke bawah. Saat ini lalu lintas juga masih terpantau kondusif lancar. Namun berbeda dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Semanggi yang akan menuju ke Cawang, saat ini terlihat sudah mulai adanya peningkatan jumlah kendaraan sehingga sesekali dapat kita lihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan. Kami harapkan para pengendara untuk dapat menjaga jarak aman kendaraan Anda dan menggunakan lajur sesuai dengan ketentuan demi kelancaran arus lalu lintas. Selanjutnya juga kami informasikan bahwa di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada sore hari ini memperlakukan rekayasa lalu lintas ganjil genap. Sehingga bagi Anda para pengendara untuk dapat menyesuaikan plat nomor kendaraan Anda dengan tanggal pada hari ini. Selanjutnya pemirsa, kita akan bergeser ke kawasan Mega Mall Karawang, Jawa Barat. Lalu lintas terpantau lancar baik dari Jalan Jenderal Ahmad Yani yang akan menuju ke Pantura ataupun dari Jalan Pantura yang akan menuju ke Jalan Tuparev. Terlihat serupa juga dari Jalan Tuparev yang akan menuju ke Jalan Jenderal Ahmad Yani. Saat ini lalu lintas juga terpantau lancar. Anda dapat menempuh kecepatan kurang lebih 40 km per jam. Namun dikarenakan di kawasan ini terdapat bundaran untuk kendaraan melakukan putar balik sehingga Anda perlu berhati-hati dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya antisipasi juga akan angkutan umum yang menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya dan juga kendaraan yang keluar masuk dari pusat perbelanjaan yang terletak di kawasan ini. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan bergeser ke puncak, tepatnya kita akan lihat lalu lintas dari kawasan Polsek Nagrek, Jawa Barat. Situasi lalu lintas sore hari ini di Polsek Nagrek, Jawa Barat dari arah Garut atau Tasik yang akan menuju ke Bandung, atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah bawah yang akan menuju ke atas. Saat ini lalu lintas terpantau cukup lengang. Dan dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Bandung yang akan menuju ke Garut atau Tasik, saat ini lalu lintas juga terpantau lancar cenderung lengang. Walaupun lalu lintas terpantau lengang, kami harap para pengendara untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang berlaku dan juga tetap menjaga laju kecepatan kendaraan Anda dan juga harap diantisipasi dikarenakan di kawasan ini terdapat jalur perlintasan kereta api sehingga Anda perlu berhati-hati dan juga mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku demi keselamatan kita bersama. Dan yang terakhir pemirsa, kita akan lihat lalu lintas dari kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke Semarang atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah atas yang akan menuju ke bawah. Sore hari ini lalu lintas terpantau ramai namun masih kondusif lancar. Terlihat jelas saat ini banyak kendaraan besar seperti truk pengangkut barang yang melintas di kawasan ini. Kami harap para pengendara untuk tetap berhati-hati dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda dan hindari blind spot demi kelancaran lalu lintas. Setelah adanya antrian traffic light, kendaraan kembali dapat melaju dengan kecepatan kurang lebih 50 km per jam.
Pemirsa dan juga masyarakat pengguna jalan, Korlantas Polri dan seluruh satuan kerja lalu lintas di seluruh Indonesia sedang melaksanakan operasi patuh yang sudah dimulai dari tanggal 14 Juli hingga 27 Juli 2025. Operasi ini bertujuan untuk menciptakan lalu lintas yang berkeselamatan. Dan dalam operasi patuh kali ini target operasi adalah kendaraan yang melawan arus, kemudian kendaraan yang melebihi batas kecepatan, dan pengendara yang tidak menggunakan helm berstandar nasional Indonesia. Selanjutnya bagi pengendara yang menggunakan handphone saat berkendara, kemudian pengemudi di bawah umur, berboncengan lebih dari satu orang, dan juga mengemudi dalam pengaruh alkohol. Kami selalu mengajak masyarakat untuk mematuhi aturan dan juga rambu-rambu lalu lintas yang berlaku. Hal ini dilakukan demi keselamatan diri Anda dan juga pengguna jalan lainnya. Selanjutnya pemirsa, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTMC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui SMS di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian saya Brigadir Putu Fuki melaporkan, semoga bermanfaat dan tetap hati-hati di jalan. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, sosok polisi inspiratif dari kota Pekalongan, Aibtu Ahmad Saifuddin, personel unit Intelkam Polsek Pekalongan Timur, memilih mendekati anak muda bukan dengan teguran, tetapi dengan latihan pencaksilat gratis yang telah dilaksanakan selama lebih dari 8 tahun. Puluhan muridnya kini berprestasi di Popda Olimpiade Olahraga Siswa Nasional hingga di tingkat provinsi. Beberapa bahkan lolos sekolah unggulan lewat jalur olahraga. Kapolres Pekalongan Kota AKBP Riki Yaryandi juga memberikan pandangannya bahwa polisi bukan hanya sebagai penegak hukum saja, tapi juga penjaga harapan masyarakat membangun benteng moral generasi muda Indonesia. Kapolres Pekalongan Kota menekankan bahwa Aibtu Ahmad Saifuddin ini adalah sosok polisi yang tidak hanya menjaga keamanan, tetapi menginspirasi lewat kepercayaan dan keteladanan. Pekalongan ini bukan cuma kota batik, tapi di sini anak-anak muda juga harus kita jaga. Melatih diri itu fondasi, karena kalau diri nggak kuat, gimana jaga yang lain? Saya percaya perubahan yang besar berawal dari langkah yang kecil. Biar jumlahnya belum banyak, tapi semangat mereka itu yang nanti jaga kota Pekalongan ini. Awalnya karena keluh kesah warga, ada kenakalan remaja, perkelahian, jadi saya ajak mereka, kita bentuk wadah yang positif. Polisi bukan hanya sekedar penegak hukum, tetapi juga sebagai penjaga harapan masyarakat. Apa yang dilakukan anggota saya itu lebih dari sekedar melatih silat. Itu bagian dari membangun benteng moral generasi muda sebelum mereka terlanjur berbuat hal yang salah. Saya ini cuma polisi biasa, tapi saya yakin kalau kita bisa jaga anak-anak ini, kita lagi jaga masa depan kota Pekalongan. Peralatan sederhana, tempat apa adanya, tapi semangat mereka itu luar biasa. Buat saya itu prestasi yang sesungguhnya. Saya nggak bisa sendiri. Orang tua, masyarakat, semua harus jaga generasi ini. Pemirsa, unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya dipimpin oleh Kanit Resmob Ibtu Raditya Herlambang beserta Kasubnit Resmob Ibda Amiruddin dan Ibda Nathanael Variandana Saputra mengantarkan motor curian rumah korban. Korban curanmor bersyukur motornya berhasil ditemukan karena untuk transportasi bekerja sehari-hari.
Halo anak-anak Surabaya, hari ini kami dari Satreskrim Polrestabes Surabaya ingin mengantarkan barang bukti sepeda motor langsung ke rumah korban yang baru saja kehilangan akibat aksi pencurian. Sekarang kita berada di Gang Kepatihan 6, tepatnya di rumah kediaman korban. Langsung aja kita ke sana yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini rumahnya M. Ridwan bukan? Iya bener Pak. Masnya yang habis kehilangan sepeda motor itu bukan? Iya benar. Bisa ditunjukkan ini surat kehilangannya? Bisa Pak. Oh iya, ini benar ya Mas. Hari ini kita mau ngembalikin motornya Mas. Mas, kita kesini dalam rangka menitip perawatan kendaraan yang sempat dicuri. Kemarin juga Mas dilakukan pemeriksaan dan ternyata pelaku ini tidak hanya yang jadi korban adalah Mas sendiri. Ternyata ada beberapa TKP yang kita kembangkan sehingga kita tindakannya. Ya, Mas coba dicek lagi. Bener lagi ya? Iya, bener. Bentar ya. Noka nosinya. Ya benar. Benar ya. Benar. Ini berita acara penitipan dan perawatan barang bukti. Terima kasih ya Mas ya. Iya, sama-sama. Buktinya. Hari ini hari Senin tanggal 14 Juli 2025 dalam rangka kami berkunjung ke korban atas nama Pak Ridwan yang kemarin sebagai korban pencurian kendaraan bermotor Supra X Nopol 6704T. Nah, hari ini dalam rangka kami selaku penyidik dari Satreskrim Polrestabes Surabaya menitip rawatkan karena kendaraan ini adalah satu-satunya yang digunakan oleh korban untuk kegiatan sehari-harinya, sehingga dengan titip rawat ini kendaraan bisa digunakan oleh korban. Gimana Mas Ridwan setelah motornya dikembalikan langsung ke rumahnya? Iya seneng Mbak. Oh gitu. Iya. Terus ada lagi nggak Mas? Iya seneng, nanti bisa buat kerja. Oh gitu. Nanti nggak perlu naik-naik gojek gitu, soalnya kan jauh. Terima kasih buat pihak Polrestabes untuk kembalian motornya. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Aibda Rahmat Muhajirin, Babin Kamtibmas Kelurahan Ledok, Kulon, Bojonegoro, Jawa Timur, menggagas komunitas Markapada untuk menangani banjir luapan Sungai Bengawan Solo yang kerap melanda di wilayah setempat. Selain itu, Aibda Rahmat Muhajirin juga menjalankan program ambulan gratis untuk para warganya. Ayo kita buat satu komunitas di mana kalau ada bencana apapun kita hadir. Kita melihat kondisi di pinggir Bengawan itu terjadi longsor. Jenis tanaman apa yang perlu kita tanam, yaitu bambu. Saya yang pertama yang mengacungkan jari, saya bersedia mengoperasionalkan ambulan ini. Saya menjadi driver membantu masyarakat setiap saat. Jadi sumur bor itu sudah kita mulai buatkan 6 tahun yang lalu. Saya punya rezeki, saya buatkan toren. Buat orang lain senang, buat orang bahagia, udahlah kita bahagia. Nama saya Aibda Rahmat Muhajirin, Babin Kamtibmas Kelurahan Ledok Kulon, Polsek Bojonegoro Kota, Polres Bojonegoro, Polda Jawa Timur. Jadi pada saat saya di Brimob itu, saya punya pengalaman-pengalaman menghadapi beberapa kali bencana itu ya. Termasuk bencana tsunami yang paling dahsyat itu yang
antara hidup dan mati begitu ya. Kita menganggap itu seperti kayak kiamat begitu ya. Di samping saya kan ada laki-laki itu membawa anak kecil ini. Istrinya meninggal di bawahnya, dia pengen menyelamatkan anaknya. Saya dekap, saya sambil naik ke atas lagi sampai ke atas. Sambil saya menggandeng teman saya yang kakinya patah itu karena tertimpa-timpa itu. Kemudian saya di bawah saya meninggal. Terus yang dua agak terpental agak jauh itu juga meninggal. Dan 2007 di Bojonegoro banjir besar itu luar biasa. Ibu saya itu kan di rumah bikin dapur umum. Malam itu saya pulang dan membawa bahan makanan. Dan anak-anak muda di sini yang itu sudah menunggu saya di sana dengan menggunakan perahu besar itu menjemput saya. Bahan makanan itu dibawa, dinaikkan perahu terus dibawa pulang ke rumah ibu saya. Sampai di rumah saya, ibu saya dimasak, dibagikan sampai ke seberang sana. Kalau bagian sama teman-teman. Nah saat itulah saya mulai terpikir, ini anak-anak teman-teman tetangga-tetangga saya itu begitu peduli, begitu perhatian terhadap nasib tetangga-tetangganya, teman-temannya itu pada saat mengalami sama-sama susah begitu. Terus akhirnya kesepakatan bersama itu, ayo kita buat satu komunitas di mana kalau ada bencana apapun kita hadir, kita melakukan kegiatan-kegiatan sosial seperti ini. Akhirnya terbentuklah itu komunitas Marga Wardah, ya dari teman-teman itu sendiri. Masyarakat itu banyak yang membutuhkan ya dengan Babin Kamtibmas ini banyak yang bisa dilakukan untuk masyarakat, dan itu sudah kita saksikan bahwa Babin Kamtibmas di mana-mana itu sudah hadir berbuat dan bermanfaat. Itu tetap semangat ya, mari kita laksanakan ini dengan ikhlas itu saja. Ya alhamdulillah keluarga, tetangga, masyarakat pada umumnya sudah bisa menangkap maksud dan tujuan kegiatan saya, yaitu mengajak hidup rukun, aman, damai, sehat, bahagia, serta bermakna. Ya, sehidup saling tolong-menolong, saling mengasihi. Jadi salah satu bentuk syukur kita bahwa Indonesia adalah percikan surga. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.